Ya, saya sudah ketemu Rismon minggu lalu. Di situ saya tanya, itu nggak ada yang mendanai 50 miliar itu nggak ada. Ya, jadi hanya ada yang disampaikan itu ada siapa yang memerintahkan dengan inisial AS. Ya. Nah, kemudian ketika saya mewawancarai Rismon itu tidak ada menyebut nama Yusuf Kala, mantan wakil presiden. Gitu. Itu pribadi saya gitu. Tapi teman-teman lain ya, karena kalau saya bicara bekerja secara pembelaan terhadap Profesor Paiman dan terkait dengan Pak Jokowi. Waktu itu Profesor Paiman dituduh mencetak ijazah palsu di Pramuka gitu. Nah, inilah yang kita anggap fitnah keji, yang dimana ternyata Rismon yang sempat berdebat dengan kita, karena kita ini tim garis keras Pak Jokowi pembela itu KO gitu. Jadi saya katakan Rismon itu KO. Nah, dan mulai saat ini saya katakan Rismon adalah orang yang dilaporkan menggunakan ijazah palsu. Ya, jadi nggak ada istilah kalau buat Farhad Abbas. Saya menganggap Rismon itu seperti bayi baru lahir kembali ketika di dalam kasusnya Pak Jokowi ijazah palsu. Karena Rismon sudah mengklarifikasi bahwa ijazah itu tidak palsu. Bahkan dia mengaku bahwa dia disuruh untuk mengaku pada saat gelar khusus itu, perkara khusus, disuruh untuk mengatakan bahwa itu tetap palsu. Nah, sudah disebutkan siapa yang menyuruh. Nah, di situ dia mulai menyadarkan, ya nggak apa-apa, lebih bagus daripada dari mantan penjahat daripada mantan orang baik ya, kira-kira gitu. Nah, Rismon ini kita anggap mantan penjahat lah kira-kira, karena dia Rismon itu kejahatannya itu bukan hanya di pikiran atau penelitian dia, tapi memang gerak badannya, dia bisa nunjuk orang begini, pokoknya wow gitu. Itu saya agak kaget juga gitu. Tapi bagi saya, kalau ada dari pihak Roy Suryo mau melaporkan Rismon, ya silahkan aja, bukan berarti saya jadi pengacara atau jadi orang baiknya Rismon, tidak gitu. Nah, kepada tim Pak Jokowi juga, ya kita mulai saat ini biasa-biasa aja sama Rismon. Jangan menawarkan diri jadi juru bicaranya Rismon, jangan juga sedikit-sedikit podcast atau mau berbicara mendampingi Rismon, nanti agak aneh kelihatannya gitu. Ya udah, kalau kita tampil garang melawan mereka, ini perjalanan masih panjang, belum selesai. Masih ada 2 orang lagi yang kita anggap parah dalam penghinaan-penghinaan itu, Roy Suryo dan Dr. Tipa ya. Jadi bahkan perjuangan mereka menghina Pak Jokowi itu bukan hanya pengacara membela, pengacaranya juga ikut-ikutan menghina. Coba, pengacara yang profesional memiliki posisi mulia, bermartabat, ikut menghina, ikut ngamuk juga. Kemudian ditanya, kamu menghina, saya dah punya kuasa. Ini kelewatan gitu. Sehingga ketika saya mendapatkan satu anugerah lah saya katakan, nah, dengan minta maafnya si Rismon, ya, terutama Egy Sujana. Egy Sujana juga aneh juga, sudah minta maaf, sudah datang ke Solo baik-baik, tapi malah ngakunya nggak minta maaf gitu. Padahal udah salam-salaman, cium-ciuman, udah baca doa. Ya, itu Egy Sujana terlalu banyak bohongnya dia. Ya, emang masih ada ya yang tertunggak atau berharap besar tapi dapat kecil tapi tidak nyata. Sehingga ngambek-ngambek ya. Saya minta Egy Sujana, udah stop lah. Kamu sudah minta maaf sama Pak Jokowi, sudah baca doa ya, dan sudah ngaku sakit, langsung sembuh, ya, langsung nyupir di Malaysia. Jadi nggak perlu lagi menggunakan cara-cara seperti itu. Ya. Bang, tapi melihat langkah Pak JK melaporkan Rismon dan juga Bang Irjen ini adalah sahabat saya, tapi makanya saya hari ini kebetulan ada di tempat kita, tetap kita masuk sebagai tim advokasi gitu. Nah, tapi nanti biar Bang Izan sendiri yang menjelaskan, meluruskan gitu, bagaimana tanggapan dia, apa dasar dia bisa berkomentar gitu. Karena Bang Irjan ini kalau saya lihat adalah orang yang sangat mencintai Pak Jokowi, orang yang mencintai pemimpin-pemimpin besar negara ini. Seandainya pun Pak Yusuf Kala di pada posisi dihina orang, pasti dia akan membela, tidak hanya sebatas Pak Jokowi. Nah, tapi ketika ada yang dikatakan geng Bugis, geng Makassar, bukan geng Bugis, geng Makassar, geng Sulawesi. Ya itu memang ada beberapa orang yang dengan terang-terangan seperti itu gitu.
tidak bisa mengidentifikasi dengan itu adalah di bawahnya Pak Yusuf Kalla, karena Pak Yusuf Kalla kan adalah seorang negarawan gitu. Nah, jadi kalau memang Pak Yusuf Kalla itu ada buktinya, ya silahkan laporkan. Tapi kalau nggak ada buktinya, nah nanti dijelaskan langsung. Saya belum mendapat kuasa langsung dari Bang Irjan. Kebetulan bersama-sama dengan kami, ya beliau adalah seorang aktivis, juga dia jago musik juga, jago nih Irjan. Nah, kemudian dia cerdas, kemudian dia punya akun kanal YouTube, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Kalau selama ini saya kenal Irjan orang yang baik-baik saja gitu. Ya, karena profesi misalnya jurnalis, saya rasa bisa diluruskan gitu. Harusnya Pak Yusuf Kalla memberi somasi kepada mereka, menegur gitu, bukan langsung melaporkan apakah benar data itu. Sebenarnya kalau ada siapa dulu yang mengunggah kemudian mereka mengkomen, itu nggak bisa dipidana juga gitu. Nah, tapi saya rasa ini bisa diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan lah. Bahkan saya kalau misalnya ternyata ada yang tidak benar, saya sebagai pembela terdepan barisan relawan Pak Jokowi, saya siap untuk melakukan mediasi. Kemudian kalau memang salah, kita meluruskan gitu. Tapi yang jelas yang namanya Said Didu apa semua itu memang mereka terang-terangan itu, ya, melawan kebijakan-kebijakan baik Pak Jokowi, maksud dendam. Dan mereka ini berjuang bukan hanya sebagai pembela mantan presiden, tapi itu ayahnya Pak Wakil Presiden sekarang. Masih keluarga yang dijaga oleh pasukan pengamanan presiden. Ya. Saya saja ketemu orang-orang semua doa dan puji terhadap Bapak Jokowi Widodo itu selalu terdengar di telinga saya dan disampaikan kepada saya. Jadi saya tidak hanya punya rasa kagum yang mendalam dan rasa bangga. Betul-betul ketika orang baik yang saya bela itu akan mendapat kebaikan buat kita semua gitu. Makanya saya katakan tobatlah mereka orang yang menjelek-jelekan Pak Jokowi. Pak Jokowi kan mau hidup tenang, dia sudah mempunyai prestasi, tidak ada cacat selama kepemimpinan dia. Demokrasi berjalan lancar, hukum tetap tegak lurus. Bahkan orang-orang terbaik masih menjabat saat ini. Ketika Kapolri, Jaksa Agung zaman Pak Jokowi masih dipakai oleh Pak Prabowo. Malah ada orang-orang yang terpercaya yang mungkin bisa jadi Kapolri atau Jaksa Agung seumur hidup mungkin, jika tidak ada yang menandingi mereka. Bukan gara-gara apa, tapi secara profesional. Buktinya ternyata kinerja kepolisian maupun Kejaksaan Agung sekarang bagus kan. Nah, berarti berkesinambungan pembangunan bidang hukum, penegakan hukum di Indonesia.